Sebelumnya saat ini kami sedang berada di pengrajin sasando, tepatnya di Jalan Timurraya kilometer 22, Oiboelo, Kabupaten Kupang. Dan ini adalah lokasinya, tepat di pinggir jalan umum. Selamat siang kakak. Selamat siang. Ini kami dari mahasiswa dari Universitas Gajah Kupang. Kami dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi maksud dan tujuan kami datang di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan seni musik. Jadi kami ditugaskan untuk datang di sini untuk mengetahui dan juga kami melalui wawancarai kami bisa mewawancarai bagaimana cara memainkan musik sasando yang berasal dari Maroko. Dari kakak bisa perkenalkan dahulu kakak nama. Oke, ya semuanya perkenalkan saya Jitron Pa. Nama saya Jitron Pa, anak nomor 4 dari almarhum. Salah satu maestro dari alat musik sasando, yaitu kategori pelestari, pengembangan seni musik sasando, modifikasi dan juga tarian cipta. Di mana kami semua ada 10 anak dari almarhum. Kami semua adalah generasi penerus, pembuat, pemain, yang multi talent lah semuanya di sini. Jadi tidak cuma sasando, ada tenunan, ada anyaman, dan kreativitas yang lainnya. Pada dasarnya atau pada umumnya ya, yang lebih banyak kami sibuk dengan musik sasando. Sama sesuai tugas dari adik-adik dong semua ya. Jadi kira-kira di sini sudah berapa lama di sini? Tempat ini sebelum masuk ya, mulai berdiri itu saya kan belum terlalu tahu ya, karena kami juga lahir di era 80-an. Jadi sebenarnya tempat ini itu ayah saya rintis. Awal berdirinya itu bukan langsung sasando, tetapi dia itu juga seorang multi talent, yang dimana awal sekali dia seorang petani, dia seorang pelaut, dia juga seorang nelayan, bahkan paling hebat juga dalam iris tuak atau sadap lontar. Nah, masuk ke kota Kupang, usaha dan pekerjaannya itu berawal dari mebel atau furnitur atau kreativitas kerajinan daripada lemari, kursi, meja, dan bangku. Dan salah satunya itu ini tanda mata kaki dan sasando raksasa, ini juga dia yang bikin. Jadi mulai dari situ berkembang ke sasando ketika tamu-tamu datang asik main, nyanyi-nyanyi. Terus orang-orang kasih saran untuk bagaimana kalau bisa Pak ini almarhum ini usaha ke sasando. Dan berawal itu mulai berdiri tahun 60-70-an sampai hari ini. Dan itu juga mengalami banyak proses. Bagaimana ada jatuh bangunnya, bagaimana ada pasang surutnya, bagaimana ada sulitnya melayani konsumen, melayani publik atau wisatawan yang datang juga dari berbagai belahan dunia. Nah, Tuhan sampai hari ini masih bisa berjalan dengan baik. Generasi yang diharapkan almarhum juga masih bisa bertanggung jawab ya, bagaimana terus melestarikan ini. Ya, Tuhan kami banyak yang sudah istilahnya buka sayap, ada yang di Jakarta, ada yang di Labuan Bajo. Semuanya juga sudah punya pengalaman di dunia internasional untuk promosikan musik ini. Baik. Pertanyaan lain? Mungkin dari teman-teman kelompok Ya. ada yang bertanya? Ini ada berapa kelompok nih di sini? Cerita. Tiga kelompok ya. Iya. Oh, oke. Kalau dari saya kak, saya ingin kira-kira pembuatan sasando ini seperti apa? Dia harus membutuhkan waktu berapa lama? Ada kendala bisa? Ya, proses pembuatan atau teknis dalam hal produksi ya, itu masuk di rumah produksi, di mana produksi atau proses pembuatan itu ada macam-macam.
Jadi di sini kita bagi berapa banyak kategori. Ada kategori souvenir, ada yang buat player, ada yang semi player, ada semi souvenir. Itu macam-macam. Kenapa saya sebut semi dan segala macam? Ukuran-ukuran ini yang sering konsumen pada umumnya rame itu bukan diperbincangkan, tapi rame dibeli, rame dikonsumsi sama publik. Di mana mereka datang, bawang cukup segini, berarti dia beli yang memang bisa main, tapi ukuran kecil, paling kecil. Ada juga yang mereka beli yang buat main, tapi contohnya dia tidak elektrik, karena elektrik mungkin mahal atau harganya di atas, tapi ambil di bawah-bawah. Jadi sebenarnya kalau menurut kegiatan di sini setiap hari itu proses durasi pekerjaan itu, kalau dijelasin panjang lebar. Karena begini, kita juga harus membedakan dengan produksi zaman dulu. Dimana zaman dulu kita masih manual ya. Kalau kita mau bikin bagian atas kayunya itu harus pakai parang, kikir, amplas. Kalau sekarang enteng, semua sudah pakai mesin, kerjanya proses cepat. Di mana durasi dari pertanyaan itu juga durasi proses pembuatannya juga dulunya bisa sebulan satu buah. Nah, dulunya produksi satu buah itu contoh seperti yang besar dari depan ketemu ini buat player ya, sambil bermain. Itu bisa makan waktu sampai seminggu. Bahan-bahannya juga sendiri bisa kelihatan di sini. Ada kayu, di tengahnya bambu, lalu ada daun lontar, khususnya daun lontar. Nah, dari ini semua ini durasi bisa sebulan zaman dulu ya. Kalau sekarang kami sebut, selalu orang tanya, kami sebut, orang berpikir bahwa mustahil, masa bisa bikin begini dalam waktu 3 hari. Halo, alat canggih, zaman modern, otak harus maju. Bagaimana mengerjakan segala sesuatu itu ada dia punya teknik. Bagaimana teknik membuat item. Contoh item dari atas ini kita masuk bicara produksi ya. Kayu dibikin berapa banyak, stoknya harus berapa, untuk bikin yang berapa buah, dalam berapa waktu sebulan menghasilkan berapa banyak. Item-item dari ini juga namanya sesenda juga, itu juga kita bikinnya banyak. Jadi tinggal pas mau rakit semuanya ada. Jadi item-itemnya tinggal dipasang, jadilah batang bersama. Kemudian di bagian daun lontar, sebenarnya semua ini bahan-bahan juga masuk dalam kategori pilihan bahan. Bagaimana pilih bahan itu tidak asal, tapi sudah pasti kita lihat kualitasnya. Bagaimana kualitas ini bisa menjaminkah alat musik ini bagus, awet, konsumen senang, tidak kecewa dengan harga, ataukah hanya sekedar jadi sesuatu yang nanti rusak. Enggak. Masuk ke dia punya bahan lain, itu bahan toko. Yang kami beli itu kalau sekarang orang kenalkan ini senar gitar pada umumnya. Jadi dari nomor 1 sampai 6 jenis senar itu kami pakai semuanya. Tetapi bagian nomor 3 sampai 6 kami modifikasi lagi. Jadi ada modifikasi atau diproduksi ulang lagi, bukan daur ulang, tapi bagaimana membuat dia lebih bagus atau sesuai dengan karakter yang ada pada sasando tersebut. Karena tidak semua senar alat musik lain bisa ditaruh di sasando. Nah, itu kenapa suara sasando itu juga berbeda, karena kami membuatnya dengan mendesain atau membuat konsep segala sesuatu tentang senarnya itu mengikuti karakter atau sesuai alat musik itu. Jadi tidak asal ya, kita tidak bisa ambil tali rafia kau taruh lalu main. Masa tali rafia bunyi? Kan tidak. Masa kau ambil tali kursi atau senar pancing ikan taruh? Tidak. Jadi itu artinya ya itu semua dibuat dengan konsep, dengan detail, bagaimana mendesain untuk memang khusus karakter daripada sasando tersebut. Nah, bahan lain-lain itu contoh. Kalau elektrik mungkin kita paham, kita melihat perkembangan musik yang modern, bagaimana mereka tidak main secara manual, tetapi bisa juga dimodifikasikan ke hal-hal modern, yaitu masuk sound system atau pakai speaker atau jenisnya namanya elektrik. Nah, ini sudah seperti itu, sudah jenis elektrik. Nah, akustiknya juga ada. Jadi kalau aslinya memang dari daun lontar. Nah, itu pertanyaan seputar produksi ya. Sebenarnya banyak yang memang jelaskan sampai ke yang bagian lain. Tapi coba kita lihat dari pertanyaan.
Mungkin dari teman-teman yang lain yang bertanya. Baik, terima kasih untuk Kak Zitron. Saya ingin bertanya, kan alat musik sasando ini mempunyai ada daun lontar yang menghiasi. Nah, yang ingin bertanya, apa fungsi dari daun lontar yang terdapat pada alat musik sasando tersebut? Pertanyaan yang bagus, karena tadi juga saya sempat stop sampai di situ untuk kasih kesempatan, karena itu sebenarnya penjelasannya sudah mau masuk ke situ. Nah, tadi saya bicara kenapa bahannya ada daun lontar, dan lain-lain. Nah, yang lain-lain tadi sudah sebut tuh, ada bambu, kayu, senar, dan lain-lain. Bahkan ada skrut besi juga di atas. Kenapa harus ada daun lontar? Dan kenapa yang ini bentuknya begini? Bisa ditutup, bisa dibuka, segala macam. Sebelum masuk ke situ, kita jelaskan dulu. Teman-teman tahu ini sasando apa? Atau tahu sejarahnya dulu ini sasando seperti apa? Ini yang panjang di sini. Baik, sebelum kita masuk di poin itu dan masuk ke pertanyaan terakhir atau lain-lain, kita jelaskan. Sasando itu ada dua jenis, teman-teman. Yang satu adalah sasando pentatonis, yang ini adalah sasando modern atau sasando diatonik. Jadi pentatonik dan diatonik. Antara klasik atau tradisional, ciri khas asli datang dari abad-abad sebelumnya, beranjak sampai ke tahap berikut itu sasando modern. Nah, mau masuk ke resonansi atau gunanya daun lontar untuk suara, kita bicara lagi balik. Sejarah musik sasando itu datang dari 3 karakter. Kenapa saya sebut 3 karakter? Ada karakter yang namanya melodi, rhythm, dan bass. Ini sudah saya jelaskan di yang lain juga yang sama. Datangnya dari ini. Kok bisa? Ini kan senarnya sedikit. Kalau itu bilang senar bass dan rhythm dan melodi, jelas karena banyak. Kalau ini namanya sasando gong. Kenapa disebut sasando gong? Karena jumlah senarnya itu hampir sama, jumlah senar dan notasinya hampir sama dengan gong besi. Jadi bunyinya dari deng deng deng, 3 notasi deng deng deng. Itu dipakai di bagian tinggi, tengah 3 bagian yang middle, tengah 3 lagi di bagian bawah, bass. Jadi sebenarnya hanya 3 notasi dibagi dalam 3 karakter. Suara melodi tinggi, middle, tengah, dan juga bass. Makanya orang main gong itu ada 9 gong dimainkan. Dikolaborasikan dengan tambur atau gendang. Lalu mengiringi banyak tarian dan nyanyian. Demikian masuk ke sasando gong, itu sasando gong itu juga masih sama dengan susunannya, hampir sama, dibilang copy paste dari gong itu. Notasinya masuk sama di sini juga. Tapi cara mainnya yang memang berbeda, karena satu orang yang memainkan dengan 2 tangan, yaitu dia bisa bermain pukulan atau petikannya itu mirip dengan 4 orang main gong di sini. Karena sama, notasinya sama, lagu atau alunan petikannya juga sama dengan yang di sini. Nah, itu kenapa ada 2 jenis sasando. Dan memang dari dulu sampai hari itu ada 2 jenis. Bukan dia lahir sama-sama, tapi dia punya proses step by step sejarahnya. Berawal dari sasando gong, kemudian masuk ke sasando yang diatonik. Nah, pertanyaan yang tadi soal daun lontar, resonansi. Kau kan lihat ini, zaman dulu itu di tahun 2000 berapa ya, 1955, itu Gubernur Bank Indonesia, mantannya Bapak Adrianus Poy, hari ini masih sehat juga. Beliau itu mengangkat musik ini untuk masuk dalam foto di mata uang 5.000-an zaman dulu. Ini bentuknya sama seperti ini. Ini haik, kalau orang-orang bilang sambak atau mbao. Nah, itu tuh gunanya bahasa itu atau sebutan itu lebih dikhususkan untuk masyarakat orang Rote dalam perabot rumah tangga, ambil air. Jadi kalau taruh air bisa minum atau bisa taruh di lelepak atau tempat ini buat ambil air di sungai atau di sumur. Nah, ini resonansinya datang dari sini. Secara detail lagi, sejarah musik juga sasando sebelum masuk ke bentuk seperti ini juga datang dari daun lontar itu sendiri. Itu detail, nanti akan kita bahas ke situ nanti. Jadi berawal dari sini. Daunnya ini untuk resonansi suara sesuai pertanyaan yang tadi. Ini suara datang dari sini. Jadi ketika kita petik senarnya seperti itu, tekanan atau suaranya itu tendang ke dalam, masuk pantul keluar.
Jadi ini dia jadi bagian daripada speaker atau resonansi suara-suara itu. Nah, berawal dari 10 senar. Dari 10 dia naik 12, dia naik 14, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 32 yang sampai saat ini dinamakan sesando diatonik. Beranjak bukan hanya 32, tapi dia mulai dari 12 masuk ke 24 itu sudah diatonik. Sudah ada do, re, mi, fa, sol, la. Kemudian naik ke 32 itu karena sudah bisa 2 oktav, dia notasi susunannya do, re, mi, fa, fis, sol, dan seterusnya. Itu ada fis berarti bisa naik 1 oktav, solnya dijadikan do, si-nya itu fis. Balik lagi ke chord semula yaitu do, tetap do ke si kembali do. Tapi kalau naik ke G, solnya itu jadi do, si-nya itu di fis. Nah, ya bagian ini yang jumlah 30 senar itu sudah bisa 2 oktav, yaitu 2 kunci atau 2 nada dasar di mana satu nada rendah, satunya nada tinggi. Jadi yang ini range-nya atau kemampuannya dapat mengiringi cowok dan cewek, nada tinggi dan nada rendah. Itu jawabannya. Resonansi juga daripada ini. Kenapa ini bentuknya beda? Ini pertanyaan panjang, jawabannya panjang. Dan ini juga sudah punya banyak cerita. Kenapa yang ini beda? Kalau ini tidak bisa dilipat, bisa toh? Ya. Kalau paksa rembuk atau kena bentur pecah. Almarhum Beta Pembapat mulai cipta tahun 91 itu sasando yang bisa dibuka itu seperti ini, praktis dibawa kemanapun. Jadi di sini juga dia mengalami banyak proses, banyak cara bikinnya itu memang rumit-rumit. Karena kenapa? Tadinya semua mau dilem satu-satu, terus mau geser kembali, tapi tidak bisa tutup. Jadi bagaimana dibikin supaya bisa tutup? Jadi ini dijahit semua. Ini dijahit. Bagian dijahit ini yang kalau tidak salah teman-teman bisa lihat kipas. Jadi dia mirip ke situ. Kalau kipas dia lurus dan rata, ini daun. Jadi dia bentuknya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita menjelaskan di sini. Bagian resonansi ini penting sekali ketika kalau orang ditanya musik sasando yang suaranya asli itu seperti apa sebelum masuk ke sound system ataupun speaker dalam live umum ke panggung konser dan lain-lain. Kegunaan dari daun lontar itu sendiri yang mengangkat identitas daripada sasando itu tersebut. Bisa dipahami jawaban ini untuk ketong semua bahwa daun lontar atau hike itulah yang mengangkat identitas daripada musik sasando tersebut. Karena kalau musik sasando tidak ada daun lontar untuk hike atau untuk resonansi suara atau speaker, itu bukan sasando. Ini salah satu jawaban yang harus teman-teman ada di tahu untuk generasi yang lain. Beta selalu kritik kepada semua pemain sasando dimanapun di lain tempat. Ketika dia main sasando tidak ada yang pakai hype lalu batang kosong. Beta selalu tegur itu. Hey, masih baik di dalam negeri lu main seperti itu dan pakai itu. Tapi ketika lu di luar negeri itu gampang orang bisa klaim. Karena di tempat lain tidak ada yang lontar, tidak ada orang bisa bikin hype. Dong bisa bikin batang, malah dong bikin batang lebih bagus dari itu. Itu kritikan saya yang selalu kepada musisi sasando yang lain. Agar jangan selalu enak dengan sesuatu yang tampil beda. Jangan berpikir bahwa beda itu bisa mengangkat punya sesuatu ternyata membuat nilai jauh. Nah, masih pertanyaan itu resonansi suara daripada daun. Teman-teman kalau lihat orang main gitar listrik pakai speaker, suaranya pasti gede, keren segala macam. Zaman dulu jarak 1 kilo pun orang masih bisa dengar. Kebetulan sekarang silent, kita mau kasih tahu. Sebelum dibuka, suaranya kayak apa? Biasa saja. Ketika dibuka, ya. Ini yang tadi beta sebut. Kenapa beta berani jawab ini? Dan beta berani mengkritik orang-orang yang sebelumnya tadi beta omong. Ini yang membuat
orang mengakui saya waktu di Inggris Trafalgar Square. Bagaimana Awan asik main pakai sound system. Orang enak, goyang, asik. Iya, tiba-tiba ada satu yang naik ke atas bilang, Om, bisa kok itu dicopot lalu main kosong. Kita perintah sama kita bilang semua kita diam. Tidak ada suara sedikitpun. Buka ini, mereka bunyikan bagaimana itu sasando bunyi tanpa sound system dan bunyinya seperti ini. Satu bagian yang sebenarnya jadi juga karena ini bagian di bagian sasando ya. Tadi harusnya sumain sudah segitu, tapi ada satu yang kita lupa. Kebetulan tugasnya musik di sini kita mau menjelaskan tentang sasando. Poin terakhir dari sasando ya, meskipun ini di luar dari pertanyaan, tapi kita melengkapi begini. Orang penasaran dengan apa sih itu sasando dan nama asli sasando itu apa? Pasti belum ada yang tahu. Nama asli sasando itu datang dari Sari Sandu. Sari Sandu itu adalah nama aslinya. Kenapa kita mengklaim nama asli adalah Sari Sandu? Karena dalam lagu asli daripada Rote zaman dulu itu pun ada di teks lagu yang asli itu juga yang sudah datang dari abad-abad tahun-tahun sebelumnya. Baitnya demikian. Ai do se lele le Sari Sanduria de. Kita hafal sampai hari ini dan kita bangga bisa hafal itu karena tidak semua orang bisa hafal itu. Dan syair itu kita pelajari juga dari almarhum juga ayah saya pelajari dari kakek saya pelajari dari ayahnya, turun temurun seperti itu. Nah, syair itu yang menceritakan arti dari sasando, dia mengeluarkan satu ekspresi atau satu arti dari lagu itu, menyatakan ke orang-orang bahwa inilah sasando. Sasando sebenarnya itu yang ini nih, yang lagi dimainkan dan disairkan. Kenapa disebut Sari Sandu? Sari itu artinya sair. Jadi ketika orang bilang Sari Sandu, itu artinya dia bermain sasando atau dia memetik sasando tersebut. Nah, Sari Sandu juga biasa diartikan dipetik bergetar dan menghasilkan suara atau bunyi atau alunan. Nah, 3 karakter yang tadi kita bicara di sasando gong, ada nada tinggi, nada tengah, dan nada bass. Masuk ke sini pun juga masih bawa 3 karakter tersebut, yaitu melodi. Karakter melodi mulai dari sol fa mi re do si la sol fi fa mi re do si la sol. Melodi itu. Masuk ke karakter yang berikutnya yaitu bass. Masuk ke ritme bunyinya seperti ini. Mi do sol C kalau kita kenal. Re si sol G. Masuk ke 3 do la fa F. Chord dasar. Jadi kalau kita belajar awal untuk orang-orang yang penasaran kepo mau belajar cara seperti apa, penempatan tangan kanan pada not mi do sol yaitu C. Kemudian tangan kiri pada not melodi do, sol, dan bass. Bunyinya seperti ini. Ini chord pertama C. Semua karakter dari 1. Masuk ke yang kedua, re si sol. Terus masuk yang ketiga F. Dari 3 kunci dasar atau notasi yang dasar seperti itu menjadi bahan pelajaran bagi pemula yang belajar memainkan sasando. Bagaimana menghafalkan itu semua dengan masuk ke lagu yang gampang seperti ini.
poin terakhir supaya menutup bagian daripada tugas ini, bagaimana orang itu bisa paham ketika di situ itu gimana sih mau belajar kayak apa, penjelasannya bisa dikasih tahu seperti itu. Itu yang tadi saya sebut. Karakter daripada 3 jenis notasi itu terbawa sampai yang sekarang ini, yang modern ini. Bahkan kami puji Tuhan, alhamdulillah, kami sudah bikin yang sasando yang namanya sasando masa depan. Kalian, saya meredek. Saya meredek. Indonesia itu luar biasa, dia punya orang-orang yang memang ya sebegitu-begitu saja, tidak terlalu sekolah tinggi dan tidak terlalu tapi punya kreativitas yang tinggi. Jadi kami bikin yang namanya sasando masa depan. Kalau ini 30 senar, kami sudah bikin sekarang itu yang masuk ke jumlah 48 senar. Sudah bukan 30 lah ya, 48. Dan yang satu versinya adalah 58 senar. Bisa dapat gambaran itu besarnya kayak apa. Lebih besar hari ini, bambunya juga bambu pilihan, kita ambil bambu yang besar. Lalu jumlah senar banyak. Kalau diibaratkan senar itu, warnanya itu mirip seperti piano, ada putih hitam, putih hitam, putih hitam. Jadi kalau main itu otak harus pintar hafal. Senar ini nih hitam atau putih. Lalu mainnya kalau misalnya jarak ini bisa ketahuan ini berapa, langgar berapa, ini dilanggar berapa, bisa petik. Kalau yang di itu harus jauh. Dia lebih jauh lagi. Karena kenapa lebih jauh? Karena penambahan senar yang jumlahnya tadi langgar 3 saja atau 2, di situ bisa 4, di sini bisa 5. Itu ada notasi-notasi baru yang ada di dalam. Jadi range dari jangkauan jari juga harus lebih besar, harus dilatih lagi bisa menjangkau lebih banyak sama. Jadi gaya mainnya itu di luar kepala. Nah, itu bukan di beta yang bikin. Tapi saya bersyukur punya abang laki-laki yang jenius. Jadi dia memang ya namanya juga kakak laki pertama, dia yang lahir duluan ya. Dan tahu main juga dia yang duluan. Bikin juga. Jadi kita bangga dia bisa modifikasi atau mengembangkan sampai ke fase itu. Itu yang orang banyak sudah juluki bahwa itu sasando masa depan. Karena mau tambah dari itulah sasando nama apa lagi? Karena sasando masa depan itu kita kasih nama dengan grill kromatik atau J-grill kromatik. Kromatik itu bahasa dalam musik. Bagaimana kromatik itu sudah benar-benar semua notasi ada di situ. Yang lu cari notasi apa atau nada apapun semua ada di kromatik, itu lengkap. Nah, itu yang kenapa kita bilang di sasando itu yang temukan dengan abang, dia juga sekolah musik, dia juga ngerti musik banyak, dia juga main musik yang lain banyak. Dan abang beta itu yang kemarin masuk 10 besar lomba cipta lagu daerah terbaru di NTT, masuk 10 besar dari sekian banyaknya pencipta lagu atau segmen yang lain. Dan dia juga perdana baru mencoba menciptakan lagu daerah, dan begitu cipta lagu perdana malah masuk 10 besar lagu daerah. Jadi lagu yang menceritakan tentang rote, menceritakan tentang sasando, apa itu sasando dan gunanya sasando itu di mana saja, ketika dalam suasana apa atau apa, kenapa sasando itu bisa hadir, kenapa lagunya kayak begitu. Dan dia juga lagu itu juga menceritakan tentang keadaan rote atau tempat-tempat yang ada di rote, keadaan atau kesibukan tradisi orang rote memainkan gong, menari, putih dan lain-lain di lagu itu. Baik, sampai di situ saja pelengkapnya itu yang bisa jelaskan, dan itu juga menjadi poin-poin daripada pertanyaan. Sebenarnya masih banyak, kalau mau bilang detail pertanyaan bisa satu saja tapi jawabannya bisa lebih banyak. Jadi kita juga menyesuaikan dengan pertanyaan, kita tidak terlalu banyak menjelaskan yang lain karena sebut juga karena durasi waktu. Oke, baik, seperti itu. Terima kasih. Atau masih ada pertanyaan yang lain? Sudah, pas. Sudah cukup? Oke. Baik.
Terima kasih. Kami berterima kasih banyak kepada Kak Jitron. Sama-sama. Kami sudah dapat banyak ilmu mulai dari bagaimana ini asal musik sasando, alat musik sasando dan cara memainkannya. Kami sudah sangat banyak mendapat pengetahuan dari sini. Kami juga bisa mengenal bagaimana orang-orang khususnya dari orang-orang dari Pulau Rote. Ya. Mereka bisa mendapatkan sasando ini bagaimana. Dan sangat luar biasa. Sampai bisa cerita lagi luar biasa. Ini juga kami sebagai mahasiswa juga di sini kami bisa belajar supaya bisa mencintai alat musik dari musik daerah kami sendiri, musik dari daerah kita sendiri. Bagaimana kita memajukan dan mengenalkan musik-musik daerah dari pulau kita, dan kita bangga memiliki musik daerah yang begitu luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi, dan sekian dari wawancara kami pada hari ini dengan Kakak Jitron, penerus dari keempat almarhum Maestro Bapak Jeremias Jeremias Pak. Pak. Dan ini adalah anak yang keempat, yang Dan generasi ke-6. generasi ke-6, luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Selamat sore.